banyak teman-teman pas nyampe di Korea mereka kan kayak kecewa. Terus ada yang kayak minta pulang. Ini baru tadi malam. Tok tok. Annyeonghaseyo. Halo teman-teman, aku Yuna dan hari ini aku ketemu Mas Rudy. Siap, halo teman-teman. Nama saya Rudy Si, PMI Korea. Sudah berapa tahun di Korea? Kurang lebih hampir 10 tahun. Oh my god, berarti dari tahun 2014. Jadi aku sebenarnya udah pernah ketemu sama Mas Rudy. Sudah. Dan pernah bikin konten di Sudah, channel Mas iya. Rudy juga. Itu kayak udah lama banget, berapa tahun lalu gitu kan. Pertama kali ketemu ya kan? Iya. Nah setelah itu aku lihat kayak Mas Rudy kayak aktif terus di sini dan juga udah re-entry. Bener banget. Terus bikin banyak konten yang bermanfaat untuk teman-teman Indonesia yang kerja di sini, Iya, untuk iya, iya. para PMI. Jadi kayaknya ini seru juga gitu loh kalau aku ngajak Mas Rudy ngobrol kayak gini, mungkin bisa jadi motivasi dan inspirasi untuk teman-teman Indonesia yang mau kerja di Ke Korea. Korea. Kan banyak banget kan. Bener banget. Apalagi sekarang setiap bulan aku kan memang sering bolak-balik Korea Indonesia kan. Terus yang pakai jaket kuning itu ya. pergi migran pulang juragan. juragan. Nah itu banyak Iya. banget. Kayaknya tiap bulan ada kayak ratusan Setiap orang. minggu, kayaknya setiap minggu ini. Jadi menurut aku pasti butuh banyak informasi juga iya. tentang PMI Bener. gitu kan. Jadi aku ya senang banget bisa ngobrol sama Mas Rudy. Malah aku yang terima kasih dan seneng banget ini teman-teman. Gak nyangka ini aku dihubungin sama Nona ini. Wah, ayo bikin konten ataupun mau ketemu gitu. Ini nanti saya libur kerja ini. Izin, maksudnya izin. Khusus untuk ini. Iya, hari iya, ini. bener Wah, banget. terima kasih. Jadi berapa hari kerja seminggu ini? Untuk 2 bulan ini full Nona. Nggak ada. Gak ada libur sama sekali. Kerja saya itu ya ganjugan ataupun siang malam ya kan. 1 minggu kerja siang, 1 minggu kerja malam. Oh. Dan itu full Senin sampai Jumat sampai Minggu pun masuk. Sabtu Minggu masuk. Sabtu Minggu masuk. Berarti banyak gajinya dong. Alhamdulillah. Oh, bisa Karena spill nggak sedikit angka pertamanya? Angka depan itu berapa? kalau full kayak gini bisa 4 lah. 3 di 4 tergantung itu tadi. Oh, gila ya. Iya. Gaji berapa per bulan itu kan udah pasti. Dan semisal kita ada lembur itu bisa kurang lebihnya bisa dihitung gitu kan. Oh, iya. Berapa gitu Iya, nanti kalkulasinya. Kalau Mas Rudy kan sebenarnya udah hampir 10 tahun. Iya. Dari awal memang gajinya segini terus atau Oh, gimana? enggak. Kalau Aku awal? awal pertama dulu kurang lebih 1.200.000-an. Bon, iya, beneran. Oh, ya? Iya beneran. Karena Memang, waktu itu UMR-nya memang UMR rendah juga ya. rendah dan pertama kali bekerja juga belum full 1 bulan. Misalkan saya datang tanggal 15. Untuk kerjanya nanti semisal datangnya pun pasti Jumat. Dijemput bos itu dari training shelter Hwasong itu di Kebis namanya. Untuk jaket kuning ya kan. Kerjanya kan belum 1 bulan full. Penghitungannya mungkin setengah bulan lah. Dapatnya 1.200.000-an. Jadi 10 tahun banyak perubahan juga ya berarti ya. Banyak banget. Untuk gaji sendiri setiap bos, setiap perusahaan itu beda-beda juga. Semisal kita kerjanya bagus ataupun kita rajin gitu, pasti nanti bos menilainya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu pasti ada kenaikan gajinya juga sendiri. Beda dari yang misalkan UMR tadi. Misalkan UMR Korea kan saat ini 2.060.000 won. Itu kita bisa dinaikkan lagi. Bahkan semakin tahun semakin lama kita bekerja, itu kalau kita dinilai bos oleh bos itu baik ataupun kerjanya rajin, lancar, udah menguasai kerjaan, itu pasti dinaikkan. Berarti Mas Rudy kayak sangat beruntung ya bisa dapat perusahaan yang bener banget. baik gitu. Makanya itu. Dan sampai sekarang belum pernah pindah gitu. Belum pernah pindah 10 selama tahun. Iya. Sama bosnya udah akrab dong. Ya, berinteraksinya dengan orang-orang itu aja. Mereka juga udah 10 tahun. Oh, atau enggak. ganti-ganti. Ganti-ganti juga. Itu orang Malah Korea? ganti-ganti. Orang Korea malah ganti-ganti. Oh, gitu. Iya. Kemungkinan ada juga dulu yang masih muda umurnya orang Korea juga kerja hampir 1 bulanan keluar lagi. Nggak kuat kayaknya. Karena di pabrik saya kan peleburan aluminium, pembuatan ondel mobil. Ya kemungkinan panas sih. Wah kerjanya. Nah ini dah saya sepilkan pertama kali bekerja. Itu saya dulu 2014 kisaran bulan 7 sampai di pabrik. Bulan 7 kan tahu sendiri di Korea musimnya. Panas banget. Panas banget kan. Guys, lebih panas dari Indonesia. Nah bener banget. Di bulan 7 itu udah panas. Saya masuk pabrik itu kaget. Kagetnya
wah ini saya kuat gak ya? Ya biasanya kan teman-teman Indonesia sebelum berangkat ke Korea mikirnya kayak mungkin kayak drakor gitu ya hidupnya ya. Tapi pas nyampe apalagi udah masuk ke pabrik itu kayak hah? Aku harus tinggal di sini. Dan Bener juga banget. apalagi kawasan industri kan kayak nggak ada apa-apa, kayak di kampung gitu loh teman-teman. Kayak bukan kayak di Seoul, bukan di tengah kota. Kalau pabrik pasti di pelosok. Bener banget sih. Paling sawah-sawah di semua pabriknya. Ini teman-teman bener banget. Iya. Apalagi dulu 2014 itu di sekitaran pabrik saya kan di pelosok, bisa dibilang pelosok. Di pelosok itu jalanan Nyona. Jalanan dari misalkan kota ya kan, misalkan dari kota tempatku bekerja itu kan kita masuk ke pelosok itu. Tak pikir itu Korea itu wah indah, nanti bayangannya ya seperti Nuna tadi bilang, seperti di drakor ataupun wah video-video yang sudah ada di waktu itu ya kan. Ternyata saya baru dijemput oleh si bos itu naik mobil jalan terus kisaran dari training center tadi kan di situ kita 3 sampai 4 hari dikasih pembekalan juga. Masuk ke gang-gang loh, kok Korea seperti ini ya. Gang bahkan gangnya itu hanya satu mobil. Muat satu mobil itu loh ya. Bisa dua. Nggak bisa dua. Jadi wah bener-bener di pelosok waktu itu 2014. Tapi untuk saat ini sudah dibangun. Jadi lebar banget gitu. ya. Sekarang mungkin udah maju dan sekitaran situ udah mulai dibangun pabrik-pabrik kan. Di daerah mana sekarang Mas kalau boleh tahu? Daerah Pyeongtaek. Ya, ada di pelosok lagi gitu. Kalau Pyeongtaek itu kalau di Indonesia misalnya kayak ada Jakarta, kan ada kayak Jabodetabek misalnya kayak Bekasi gitu lah. Iya, benar banget. Dari rumah saya ke Seoul, misalkan ibu kotanya kan di Seoul, Korea. Itu kisaran 2 jaman. 2 jaman. Naik kereta loh. Iya. Kita ini lagi di tengah kota ya, di bener banget. Itaewon di Seoul. Tadi hampir 2 jaman juga ya mungkin Hampir 2 jaman, ya. Tadi kan memang banyak teman-teman pas nyampe di Korea mereka kan kayak kecewa gitu kan. Terus ada yang kayak minta pulang. Kayak gitu juga lumayan banyak gak sih sebenarnya? Ini baru tadi malam. Ini kan aku ada cerita tadi malam itu ketemu dengan teman cewek. Cewek yang kerja di pabrik juga. Itu ada temannya lagi, satu orang temannya baru datang 1 minggu sudah minta pulang ke Indonesia. 1 minggu. 1 minggu cewek. Tapi gini loh, perjuangan untuk nyampe ke Korea ini kan wah, itu kan bener-bener udah nggak bisa diragukan lagi ya. Makanya kayak, tapi dia belum lama baru 1 minggu tapi minta pulang itu kayak gimana rasanya? Aku kayak nggak bisa bayangin. Bener banget. Ya mungkin di rumah udah berekspektasi, wah nanti kerjanya di Korea cuma pencet-pencet tombol, bayaran ya kan. Kan si bosnya ini baik, maksudnya baik itu kamu boleh pindah pabrik. Itu bisa dibilang bos baik loh kalau mau memindahkan dalam waktu 1 minggu itu. Iya sih. Waduh sayang sekali. Jadi teman-teman ya harus siapkan mentalnya. Karena menurut aku tinggal di Korea kalau kerja pabrik ya sebenarnya semua orang bisa-bisa aja. Kalau capek ya badan capek ya nanti tidur istirahat bisa kerja lagi besoknya. Tapi kalau mentalnya nggak kuat kayak gini. Iya, mungkin kalau melihat pabrik saya itu udah kelihatan pabrik berat, pabrik panas gitu. Karena di peleburan aluminium. Saya sendiri waktu itu juga kaget pertama kali. Jadi saat ini berapa orang Indonesia di pabrik? Saat ini kurang lebih 15. Ini 15 orang udah lama juga di pabrik, kayak ada yang re-entry atau gimana? Paling lama saat ini saya. Karena senior-senior saya udah pada pulang. Iyalah. Mas Rudy juga mungkin bentar lagi ini pulang ya, udah nikah juga ya kan. Tapi ada juga nggak teman Indonesia pas nyampe di pabrik Mas Rudy langsung minta pulang gitu? Jarang banget. Kalau dari Indonesia loh ya. Kalau dari Indonesia langsung itu 90% bisa dibilang betah sampai berapa puluh tahun. Bahkan re-entry. Re-entry itu pasti. Dan untuk di pabrik saya itu orang asing yang baru datang dari Indonesia tidak langsung ditempatkan di mesin. Misalkan megang mesin A, B, C gitu, tidak. Itu kita semisal baru datang mungkin 1 sampai 2 bulan itu disuruh congso ataupun bersih-bersih itu, lap-lap mesin. Cuman gitu aja kerjanya. Jadi itulah alasan yang bikin betah. Dan selainnya mungkin senior-seniornya kita bisa ngayomin. Dan alasan saya juga bisa betah saat ini seniornya sih. Dulu bagus-bagus Nona. Gitu. Iya, Mas Rudy kan orang Tulungagung ya. Tulungagung ya. Nah, seniornya orang mana? Waktu itu yang banyak daerah Jogja. Dari Jogja. Jogja ya. Jogja, Bandung ada juga. Wes pokoknya salam buat senior-senior kan. Masih sering ngontak. Masih juga.
Masih tapi juga. mereka udah pulang ya. Udah di Indonesia semuanya. Karena ya kontrak itu tadi sih. Ya. Alhamdulillah kemarin dikasih visa E7 Nona. Wah, selamat. Oh, bisa E7 dan diterima. Ini udah bisa bawa keluarga juga Iya bener sebenarnya banget, ya. iya bener Ada banget. rencana mau bawa keluar juga nggak? Rencananya sih ya gitu, anak Iya, istri mau bawa ke sini. Oh. Semoga sajalah doanya Nona ya. Amin, amin, amin. Nah, kalau udah dapat visa E7 ini bisa melakukan apa aja? Maksudnya kayak selamanya bisa di Korea atau gimana? Setiap 2 tahun sekali update. Oh, Harus perpanjang oke, lagi. perpanjang Ya. lagi. Semisal bos kita masih mengizinkan kita untuk perpanjang, ya kita bisa. Dan itu pun prosesnya sangat dimudahkan. Oh iya? Iya. Sama bos? Ya sama bos juga. kantor, iya. Dan untuk proses saya sendiri kan saat ini ada ujian lagi di Korea, wajib ujian KIP 2 ataupun Iya, TOPIK itu iya. ya kan. Itu saya ikut ujian juga, cuman untuk penambah poin. Dan itu belum wajib di pas saya itu. Nah, ada apa ya, bisa dibilang rezeki Nona ini, dan doa keluarga mungkin. Doa bapak ibu, keluarga, anak istri. Kalau nggak salah kuota pas saya daftar itu ya 600-an. Setelah saya daftar ada tambahan kuota 3.000. Tiba-tiba. Dari 600 tambah 3.000 kuota. Banyak yang diterima. Kayaknya pas waktu saya itu diterima semuanya. Oh, wow. Kalau saat ini udah lebih mudah untuk dapat E7. Lebih mudah juga, lebih ya intinya satu itu harus wajib ujian. Ujian, oke, Iya. oke. Waktu itu aku juga ujian tapi nggak digunakan karena poin saya udah melebihi kuotanya, melebihi yang dibataskan. Misalkan yang dibataskan itu kan 52 dan poin saya lebih dari 52. Jadinya tidak usah menggunakan ujian. Tapi untuk saat ini poin kita lebih tapi harus wajib itu ujiannya. Oh, makanya sekarang banyak yang belajar. Iya, itu belajar ya. itu ya banyak sekarang teman-teman itu. Kayak Mas Rudi kan sebulan gajinya lumayan banyak dan itu dipakai untuk apa aja? Misalnya untuk biaya hidup di Korea kira-kira per bulan berapa habisinnya? Untuk biaya per bulan di Korea. Selain kita beli baju ataupun shopping-shopping gitu, mungkin untuk makan saja 400 sampai enggak sampai 500 sih. Oke. Segitu cukup? Cukup sih. Asrama? Itu udah dipotong asramanya karena udah dipotong sama gaji itu, langsung sama gaji. Itu udah bersih. Oh, itu udah bersih. Iya. Tapi asramanya bagus. Oke. Bagus sih. Wih, ya mungkin yang penasaran bisa nonton di vlognya. Iya, siap. Oke. Masuk pulang itu jam berapa? Masuk pabrik jam 8 pagi, pulangnya jam 8 malam. 12 jam. Ya, itu karena udah lembur juga. Udah lembur 2 jam. Makannya gimana kalau di sini sarapan siang malam? Untuk di pabrik saya jam makan itu disediakan jam 12 untuk makan siang dan untuk sore kan orang Korea makan jam 5.30 itu. Kalau di tempat saya tidak dikasih makan nasi, tapi dikasih roti sama susu. Terus makan itu doang? Iya. Makan malam cuma itu makan aja? Malamnya nanti setelah kita pulang. Kita masak sendiri. Oh, oke. Tetap makan. Kalau kita orang Indonesia kan ya tetap makan lah. Kalau sarapan? Sarapannya kita masak sendiri. Mungkin kalau ditanya apa sih tidak enaknya gitu. Saat ini jauh sama keluarga, anak istri apalagi baru punya anak yang baby lucu-lucunya, nggak bisa nemenin gitu ya kan. Tapi selain itu ya oke-oke aja ya di sini. Apa sih? Oke sih. Karena ternyata emang seneng banget gitu loh. Iya sih. Di bawah oke aja sih. Ya misalkan kalau dibilang orang Korea itu keras nggak sih itu, ya pasti nadanya ya. Tapi nggak mau, nggak berani untuk pemukulan. Mungkin kalau kita pas fatal-fatalnya mengerjakan apa gitu yang rusak bulian gitu mungkin dimarahin. Ya ini gimana gini terus diajarin ini yang ini jangan gini nanti gini buat pelajaran aja lah. Perbedaan yang paling menonjol kayak antara orang Korea dan Indonesia. Kedisiplinan. Oh. Jadi kita cari mukanya dengan itu tadi, kedisiplinan dan kerapian kita bekerja cepat-cepat itu pasti. Orang Korea kalau misalnya udah percaya gitu mungkin dia benar-benar mendukung gitu. Wah, ya. Ini bener banget. Iya. Kalau udah percaya itu bahkan di pabrik saya ini kan tidak ada satpamnya. Bahkan dikasih untuk ngurus semuanya pabrik. Misalkan hari Minggu tidak ada yang jalan mesinnya. Off semuanya gitu. Kita disuruh jagain. Misalkan jadi satpam itu tadi ngecek semuanya. Udah dipasrahin lagi. Iya. Makanya itu ngefek di lemburan bonus pasti dan uang gaji nanti pasti dinaikkan. Berapa ya 100 perak, 200 perak itu kan ngefek banget kan. Dikalikan loh ya. 1 jam misalkan dinaikkan 100 perak ataupun 500 perak. Kalikan berapa itu 30 hari berapa jam gitu kan. Wah, lumayan.
Jadi attitude pribadi itu paling penting Wah, ya. iya Oke. Ini tips penting nih buat teman-teman. Kan ada banyak yang mungkin calon PMI Iya, bener yang banget. nonton ini Banyak. pasti banyak. Apakah ada pesan untuk teman-teman? Pesan-pesannya ya Iya. siapkan mental itu tadi dan kesehatan. Jadi Mas Rudi tidak menyesal ya kerja ke Korea. Oh ya tidak dong. Oh tidak. Berarti Mas Rudi rekomendasi kerja di Korea. Ya untuk teman-teman kalau bisa ya Oh. ya kerja di Korea lah. Wah seru banget Mas Rudi udah sharing pengalaman tinggal di Korea dan kerja di Korea. Siap. Jadi teman-teman yang mungkin pengen tanya atau mau kepo mungkin Siap. bisa mampir ke channel Mas Rudi Ludisi ya. Yes, terima kasih banyak. Ya sama-sama. Ya semoga Mas Rudi bisa membantu banyak teman-teman lain juga. Amin. Nah, Ya. itulah tujuannya. Iya, Ya, itu. bikin konten kan Bikin ya konten untuk gitu, ya. sharing kan. Biar teman-teman itu tahu ini loh di Korea itu seperti ini. Satu lagi, ini untuk teman-teman yang baru datang itu jangan langsung minta pindah. Misalkan kerjaan kita capek, ya kan kerja capek ya. Kita kerja capek, belum ada 1 bulan itu mau pindah-pindah. Tolong ditahan dulu lah. Mungkin kita saat ini capek karena kita belum menguasai pekerjaan itu sendiri. Mungkin nanti jalannya waktu udah menguasai kita pekerjaannya itu seperti ini mungkin lebih enak. Karena memang kalau kita belum tahu apa-apa pasti kita takut gitu. Iya. Jadi Bener banget. bisa menyerah gitu. Tapi ya nggak usah dipikirin, jalanin aja gitu iya sih. kan. Makanya kayak ini tadi lah mau syuting ini mah aku udah Ya ini bilangnya deg-degan gitu Iya kan, aku udah tapi bilang. lancar sekali aku nggak apa-apa. ternyata wah Ya di bisa. luar ekspektasi teman-teman ngobrol sama Nona ini lebih cair lah intinya. Iya. Terima kasih teman-teman udah dengerin cerita dari Mas Rudi. Terima kasih lah, Iya. semoga bisa membantu teman-teman juga. Aku mau bikin konten di channel Mas Rudi juga. Siap. Mungkin aku mau berbagi tips-tips tinggal di Korea. Nah, ya, iya. dari orang Korea langsung guys. Ya. Jadi jangan lupa mampir ke channelnya Mas Rudi. Kalau Siap. gitu sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah. Bye-bye.